Sudah bertelur kan ya mungkin? Belum, telur di situ dia masukin tambahnya Masuk di dia situ. sela-sela kayu. Ada sekitar ukuran tuanya sekitar 2 mili lah. Budidaya lalat ini. Itu kalau sudah masuk di sana di kayu sana berarti mau bertelur itu. Iya, sedang mengingat situ dia udah telur. Yang mati ini yang jantan. Yang mati ya, jantan itu. Jantan Tadi ini mati. sementara dikasih minum dulu. Ini makanannya ya, disemprot ya. Cuma disemprot seperti ini. Ini rencana saya buat yang ukuran 2x2 jadi lebih besar lagi. Jadi mampir di channelnya siapa bang? Ide ternak. Apa tadi? Ide ternak. Ide ternak ya. Nanti kalau mau lihat perkembangannya nanti di Ide ternak. Oke nih, lagi dikasih minum dulu. Nanti Lalat BSF namanya. ya, luar biasa. Baru bagus juga. Airnya cuma air biasa aja tuh. Air putih. Sudah repot. Nggak repot, tidak keluarin modal, cuma modal tuh ini aja, ini paling ini doang. Nah sampai jadi 200.000. Iya. Cuma kayu, cuma ini saja bahannya. Bibitnya ini. Saya kemarin belinya telur saya budidayakan jadi maggot, jadi belatung itu. Nah, setelah itu jadi pre-pupa, jadi pupa baru jadi lalat. Dan lalat begini. Lalat Perkembangannya seperti ini diputar lagi atau ambil lagi telurnya. Jadi berawal dari 10 gram, sekarang sudah hampir saya kan sekitar 100 kilo gitu udah. Ada lagi di bawah. Ada yang terjual. Sudah terjual. Sudah mendapatkan hasil lah. Alhamdulillah. Itu hasil dari belatung tadi pak ya, yang Iya. dibawa lalatnya ini. Iya, Jadi dia berkembang, menghasilkan telur, diambil lagi telurnya. diambil telurnya jadi Belatung lagi. terus jadi lalat lagi, ambil telurnya jadi belatung. Ah, ya. Jadi perputarannya seperti itu aja. Gitu ya. Kawin, jantan mati, Betinanya betina bertelur, Bertelur. betina mati ya. Oh, Jadi jantannya mati pak ya? Iya. iya, jadi Bentar lagi. ini dia lagi proses kawin. Jadi buntutnya tuh bertemu kan. Ya. Nah, setelah itu kita nggak tahu di sini salah satu yang mana jantan yang mana betina. Pokoknya yang habis ini nikah kayak kawin ini misalnya mati, berarti itu jantannya. Jantannya Sedangkan betina biasanya 1 hari setelahnya karena dia bertelur dulu ke situ. Kalau pagi seperti ini sekitar jam 8 sampai jam 12 ya, itu proses kawin mereka. Jadi mereka beraktivitas tuh terbang-terbang seperti ini. Nanti jam 2 sampai jam 4 sore itu mereka prosesnya menaruh telur. Jadi tempat telurnya di mana pak? Itu. Oh yang di Jadi kayu yang disusun-susun, ya kan, ketebalannya sekitar 1 cm. Terus nanti kita kasih space itu sekitar 2 mili. Nah, jarak ya? dia jaraknya itu kita tumpuk aja sekitar 4 atau 5. Oh, iya. Nanti pantatnya si betina masuk di selanya itu yang 2 mili. Prosesnya kayak gitu. Jadi dia setelah menghasilkan telur, si jantannya mati. Betina Betinanya masih bertahan atau bagaimana? setelah mengeluarkan telur, Ya. si betina baru mati. Nah, kalau si jantan setelah kawin, Jadi dia tidak bersamaan nah, mati ya? bersamaan. Jadi misalnya hari ini jantannya kawin sama betina, si jantannya mati hari ini, betinanya besok setelah telur. jantannya dulu mati, itu duluan. Kesian juga nih, mati duluan Pak. Itu penyebab matinya. Habis janda. Jadi menjanda lagi. Jantannya mati. Mungkin jandanya habis itu mati tuh, tidak kawin lagi. Ini dia tidak berpengaruh cahaya matahari ya pak? Iya, ini jadi dia itu akan beraktivitas apabila suhu di ruangannya ini sekitar 33-35 derajat. Panas-panas seperti ini karena dia membutuhkan cahaya. Ya. Pasti dia terlalu panas juga ini berarti. Jangan terlalu panas. Kenapa di atas ini ada juga seng untuk menutupi itu? Karena itu fungsinya untuk menutupi tempat telurnya si lalat ini. Tadi. Karena seandainya langsung terkena matahari langsung, takutnya itulah telurnya itu jadi kering. Kayak gitu. Ya telur itu enggak boleh kering pak ya? Iya. Harus ada sedikit. sedikit rasa gitu. Jadi
cuaca di Indonesia kan bagusnya itu kan panas hujan toh. Iya. Nah itu sangat bagus sebenarnya untuk budidaya kayak gini, karena kita kita cuma membutuhkan sinar matahari itu 6 bulan. Kalau seandainya di Eropa sana kan ada musim saljunya, otomatis biasanya mereka menggunakan sinar lampu Iya. gitu untuk menghasilkan panasnya itu. Ini kalau lalat begini Pak, jarang kita dapat di, maksudnya di daerah-daerah macam di Kalau karena ini dia tidak mengingat di makanan. tempat makanan, Iya. rumah-rumah, jadi sangat sulit kita temukan. Dia kebanyakan itu mengingat di tempat-tempat bersih. Contohnya biasanya dia tuh mengingat di tempat sampah buah, itu pasti ada. Iya. Yang harum-harum pokoknya. Dia kalau yang bau-bau busuk dia nggak mau. Nggak mau ya? Kalau di pasar buah mungkin ada. Pasar buah ada. Dia senang sekali tuh aromanya aroma nanas, itu paling kena. Kalau lalat yang hijau ya, yang lalat tai itu Iya. kan sembarang Sembarang tempatnya. tempatnya. Dan dia juga menghinggap itu tidak makan di situ, cuma naruh Cuma telurnya naruh. aja terus pergi. Jadi dia makan dia. Kalau lalat rumahan kan biasanya dia makan toh, Iya. nah, jadi penyakit. Gini. Itu cara kasih makannya itu dengan Oh, cara di bawah disemprot. tadi. Sedang dia. Ya, Kasih minum, kasih Di minum. bawah tapi sedang. Biar terlalu panas tuh. benar bagusan sini sebenarnya. Bagusan karena dia membutuhkan cahaya matahari tadi itu. Matahari, iya. Sebenarnya kalau dibilang dia butuhkan cahaya matahari pagi aja sih. Pagi saja. Yang penting dari pagi sampai jam 12 itu adalah sinar matahari masuk agar dia beraktivitas. Oh, kalau seandainya terlalu tertutup juga semuanya misalnya dari sana tertutup kan matahari dari sana. Nah kalau pagi dia nggak kena otomatis nggak seperti ini, nggak akan beraktivitas. Seperti ini. Dia sudah kawin ini. Ini. Nih proses kawin ini. Jadi dia ketemu sama-sama pantat ya. Ya pantatnya. Dia tidak berpisah lagi nih. Luar biasa. Oke, Pak Agus. Sudah tahu mana. Oh iya. Ini. Oh iya. Temu. Yang lubang ini fungsinya apa ini? Nah ini tempat, jadi si pupa itu yang warna hitam, belatung warna hitam ya Ya. kan, ketika dia sudah warna hitam tidak bergerak lagi, kita masukkan dalam box ini. Nah, proses pemasukannya itu biasanya dilakukan pada malam hari ketika nggak ada matahari atau cahaya lah, karena kalau misalnya ada cahaya biasanya lalat itu bisa keluar. Jadi kita masukkan itu sore hari atau malam ya, masukin si pupanya itu tadi. Yang hitam tadi itu. Nah, belatungnya warna hitam. Belatung kita warna hitam. masukkan. Proses untuk menjadi lalat Lalatnya ini. satu Ya, minggu. 1 minggu Iya, baru jadi. 1 minggu baru jadi. Nanti ketika dia, ini kan lalatnya sensitif sama cahaya. Ini kan dalam kan gelap. Gelap. Jadi pas ada cahaya dia keluar. Keluar dari boxnya lubang ini. Ilmu bagus. Jadi kayak instruktur saja. Ya. Jadi di sini banyak pakan ini. Itu ada pakan apa ini? Azola. Azola. Azola ini suka kering ini. Ini biasa di makanan ikan ya? Iya, harus dipanen seharusnya ini. Kita panen harus dikasih. Sana telur nih. Ini harusnya dipanen loh. Biar dia jadi hijau lagi kayak sana. Hijau ini. Jadi nanti kalau ditaruh ikannya di sini bisa habisin semua ini. Habis. Ikan nila, ikan lele, Ya. nah, aku sini makan dulu. Karena ini kan protein nabatinya. Mantap. Siapa tahu Pak Agus mau budidaya juga? Ah, Ini juga nih. kita bikin aja. Kita kembangkan. Di mana? Di Jawa. Jual di sini, mahal sekali udah jual. Masa 1 kilo Di Jawa mungkin murahnya. Jawa. Ini kembali 1 kilo 50.000. Nah, sedang kirim bapaknya gini. Beli kemana? Ini tumbuhan jarang juga, langka juga ini Pak ya? Iya memang. Jadi ini dia menetralisir air yang bau. Biasanya limbah-limbah pabrik, airnya itu kan bau kan. Ya. Kalau seandainya kita taruhkan Azola ini, dia juga bau. Dia yang aroma Bukan, ada beda mungkin. Ya. Nah, Dia semacam lumut itu, ya kayak lumut. Tapi ini kalau dilihat dari jauh dia semacam serbuk dari gergaji nih. Hah, dari jauhnya. ini kebetulan lagi kurang nutrisinya, warna hitam jadinya.
Kalau seandainya bagus itu hijau sekali. Hijau sekali ya. Ini karena saya belum terlalu saya pakai toh. Ayam juga masih kecil-kecil. Nah, Oh, ini nanti dijadikan makanan ayam. makan ayam. Makan ayam ya. Ayam juga kan butuh namanya protein nabati Iya. ya. Jadi enggak mesti ayamnya turun ke dalam. Di kampung ini begini, Nanti pakai dikeringkan jagung. lagi. Kayak gini, tidak pakai jagung saja. Sekarang jagung. Oke, kita ke bawah dulu guys. Kita lihat belatungnya tadi itu yang warna hitam menjadi lalat. Pupa. Mungkin di sini ada belatung. Oke, kita terkunci. Oke, kita ke bawah lagi. Ini barang sudah dipanen tadi. Kembali kita lihat belatungnya tadi yang jadi lalat. Jadi setelah tahap bertelur kalian kita panen, terus kita taruh di sini. Taruhnya di sini. Ini tempat proses apa ya, penetasan telurnya. Jadi prosesnya itu ini kebetulan bulan belum yang habis. Telurnya itu kita taruh dalam tisu kayak gini. Terus kita taruhkan rang-rang seperti ini. Di bawahnya ini saya contohkan ya, misalnya ini di bawahnya misalnya sudah ada medianya makanan ya, makanan sisa sampah campur atau mungkin bisa juga pakai kotoran ayam ya, terserah. Kita taruh seperti ini, terus telurnya di atas sini. Nanti berjelang 2 atau 3 hari dia akan ke atas, otomatis dia akan mencari makanan kan, Ya. mencari aroma makanan, pasti dia ke bawah. Jatuhnya ke bawah. Jadi nanti ke bawah. Setelah itu palingan 1 minggu, ya kan, dia akan kelihatan. Kalau pertama kali dia menetas itu kita tidak bisa lihat, karena ukurannya Masih kecil. kecil sekali, setengah mili lebih kayak. Kecil sekali, tidak kelihatan sama mata. Nah, kalau seandainya sudah umur 1 minggu, itu sudah bisa kita lihat ini. Nah ini nih. Nah ini udah masuk umurnya sekitar 8 harian ya, 8 hari. Luar biasa. Ini 8 hari. Terus setelah itu, Jadi nanti kotorannya itu yang tadinya basah jadi kering nanti semuanya. nah jadi pertama ini kan basah. Ini kan hari pertama ya. Nanti 2 harian dia akan kering Kering seperti itu. Sudah bisa dipanen ya, ambil lagi. Nggak usah, belatung, nggak ini usah. kan masih proses, masih namanya baby maggot. Ada tahap setelah itu dewasa kan. Nah, ini masih anakannya ibaratnya. Nah, setelah dari baskom ini kita pindah ke biopon, ke baskom yang lebih warna yang lebih luas lagi. Dipindahkan dari tadi itu. Ya, dari yang kecil ke yang besar ini. Nah, di sini kita membutuhkan sekitar 1 minggu lah. Tergantung pakannya juga. Kalau seandainya pakannya bagus, dia pertumbuhannya lebih cepat juga. Tapi kalau seandainya jarang kita beri makan juga pertumbuhannya lambat. Prosesnya bisa sampai 1 bulan. Intinya ini makanan. Ini lagi makan mereka. Palingan besok udah habis. Nah, nanti Lagi makan. ya, nanti setelah habis ini semuanya jadinya kering kayak gini. Keringkan lagi. Nah, dia kering. Nah, ini sudah siap panen. Depan Ini sudah siap panen setengahnya. Ya kan ntar sore lagi kita buat kasih makan ayam. Nah, seperti itu terus. Jadi prosesnya Setelah itu kita masuk lagi ke proses biopon di sini. Ini namanya biopon migrasi. Jadi maggot atau belatung yang putih ini, ya kan, setelah dia memenuhi nutrisinya, dia akan berubah menjadi hitam. hitam seperti itu. Nah, ini namanya prepupa. Prepupa itu dia masih gerak-gerak seperti ini dan mereka mencari media yang kering, tempat yang kering. Nah, otomatis mereka akan jalan keluar dari
ke itu. Dia akan migrasi seperti ini turun. Prosesnya biasanya itu di sore hari sampai malam. Oh, mereka naik Mereka baru naik, ini turun ke bawah, baru ke bawah sini. Nanti biasanya pagi baru kita panen. nanti pagi diangkut tadi, Diambil. dimasukkan ke wadah tadi itu ke sana. Nah, kita masukkan dulu ke wadah Oh. sini. Dimasukkan lagi di sini Nah, prosesnya kita masukkan ke wadah sini. Fungsinya untuk apa? Tadi kan prepupa dia masih gerak. Ya. Setelah dia jadi pupa dia tidak akan bergerak lagi seperti ini. Tapi masih hidup itu kan? Masih hidup. Masih hidup. Dia Nah. dia proses jadi itu tadi. Ini mau proses menjadi lalat. Lalat. Nah, terus bentuknya itu perbedaannya prepupa sama pupa itu di pertama itu kalau prepupa itu dia masih gerak. Toh. Kalau misalnya pupa dia sudah tidak bergerak, terus ekornya ini Ya. dia seperti J. Nah, agak bengkok ke bawah gini. J. Tetap. Nah, toh. Seperti itu. Ya, Ini itu. mereka sudah tidak bergerak lagi. Di sini biasanya saya simpan sekitar 1 minggu. 1 minggu baru dipindahkan. Baru saya pindahkan ke kandang lalat tadi. Proses Dengan posisi lalat tadi masih di atas ya. Itu yang gerak-gerak tadi. Iya. Oh enggak, dia sudah kayak gini posisinya. Oh, gitu. Nah. Prosesnya cuma segitu aja. Jadi sampai di sini dulu itu prosesnya tadi kita sudah lihat. Jadi nanti rekan saya ini Pak Agus yang bantu kita ini. Coba tahu ada niat mau ke sana. Penjelasan saya serius dari Jawa. Oke, siap. Bagaimana sama-sama itu?